Selamat datang kembali di sesi analisa mendalam kita. Hari ini, sumber kita adalah kutipan dari buku The Art of Seduction. Nah, fokus kita kali ini cukup spesifik nih, yaitu memahami sosok kebalikan dari seducer, yang disebut sang anti-seducer. Kalau seducer itu kan identik dengan daya tarik ya. Nah, sumber ini bilang anti-seducer ini justru kebalikannya. Mereka itu bikin orang lain menjauh. Jadi misi kita kali ini adalah membedah siapa sih mereka ini dan kok bisa gitu efeknya. Tepat sekali. Inti dari seni seduksi itu kan seperti yang dijelaskan di buku ini, soal gimana caranya menarik orang lain mendekat, bikin mereka merasa diperhatikan, spesial gitu. Nah, anti-seducer ini, karena sifat-sifat tertentu yang nanti kita bahas, malah menciptakan jarak. Kayak ada sinyal, jangan deket-deket gitu. Dan buku ini ngasih gambaran yang cukup jelas lah siapa mereka. Oke, mari kita langsung bedah aja ya definisinya. Menurut sumbernya nih, anti-seducer itu pada dasarnya orang yang insecure. Jadi merasa nggak aman sama diri sendiri. Terus juga self-absorbed banget. Fokusnya ke dalam terus, ke diri sendiri melulu. Akibatnya ya gitu, jadi nggak peka, nggak bisa baca situasi atau perasaan orang lain. Dan sumber ini bilang, mereka secara harfiah repel, menolak atau menjauhkan orang. Akar masalahnya katanya sih kurang self-awareness, kesadaran diri. Nah, itu dia. Yang menarik di sini tuh bukan cuma daftar sifat negatifnya aja ya, tapi lebih ke dampak psikologisnya ke orang lain. Sumber ini nekankan kalau anti-seducer itu gagal menciptakan, semacam janji kesenangan. Ini bukan janji di mulut ya, tapi kayak sinyal aja gitu, kalau interaksi sama seducer tuh bakal menyenangkan, atau seru lah paling nggak. Anti-seducer malah kebalikannya, kayak ngasih sinyal kalau interaksi ini bakal capek, atau ya ampun ngebosenin, atau bikin Anda merasa nggak penting. Wah, iya juga ya. Kayaknya kita semua pernah deh ketemu orang yang energinya tuh kayak nyedot gitu atau pas ngobrol pengen cepet-cepet udahan aja. Mungkin itu ya salah satunya. Dan buku ini ngasih contoh perilaku yang lebih spesifik lagi. Katanya mereka bisa jadi suka ganggu, pestering, atau maksa, imposing, terus kebanyakan ngomongin diri sendiri. Betul. Dan contohnya macam-macam loh. Ada tipe yang cueknya kebangetan. Kayak contoh Claudius di buku itu. Sama sekali nggak merhatiin istrinya. Bikin pasangannya kayak nggak kelihatan aja gitu. Nggak dianggap. Ada juga yang terlalu blak-blakan atau vulgar di awal. Jadi nggak ada misterinya sama sekali. Atau sebaliknya nih, ada yang terlalu baik tapi monoton. Baik terus, datar aja gitu. Yang kayak gitu juga ternyata anti-seduktif. Oh, jadi nggak cuma perilaku yang jelas-jelas negatif ya. Hal yang kelihatannya biasa kayak kebanyakan ngomong atau terlalu baik juga bisa jadi masalah. Persis. Analisis dari sumber ini nunjukin akar masalahnya. Misalnya, kebanyakan ngomong itu seringkali bukan tanda pede loh. Justru bisa jadi nutupin rasa insecure. Kalau cuek kayak Claudius tadi ya jelas, bikin orang merasa nggak dihargai. Terus kebaikan yang monoton, yang nggak ada gregetnya, itu juga bisa terasa hambar. Kayak nunjukin kurangnya rasa aman atau kepribadian yang kuat gitu. Semuanya balik lagi ke situ. Kurang fokus ke orang lain, nggak bisa baca situasi sosial, nggak ngerti kebutuhan psikologis orang di depannya, terjebak di dunianya sendiri aja. Pantesan ya dampaknya bisa negatif banget. Makanya saran dari sumber ini kedengarannya agak keras ya. Singkirkan kualitas anti-seduktif dalam diri Anda. Terus kenali kualitas tersebut pada orang lain. Alasannya? Ya karena katanya pada dasarnya nggak ada kesenangan atau keuntungan berurusan dengan anti-seducer. Waduh, lugas banget ya. Kesadaran diri, self-awareness, sebagai penangkalnya. Kalau seducer itu jago mengarahkan fokus keluar ke targetnya, nah anti-seducer ini narik energi ke dalam terus. Kayak lubang hitam perhatian gitu. Nah, ini jadi pertanyaan penting nih buat Anda yang dengerin. Gimana kesadaran soal sifat-sifat ini, baik kemungkinan ada di diri sendiri, atau kemampuan ngenalin di orang lain. Bisa bantu Anda dalam interaksi sehari-hari, sosial maupun profesional. Mengenalinya itu langkah pertama, biar nggak kejebak di pola interaksi yang merugikan atau nggak memuaskan lah. Oke, jadi kalau kita rangkum nih anti-seducer itu intinya adalah orang yang seringnya tanpa sadar sih ya, bikin orang lain menjauh, bukan karena mereka jahat mungkin, tapi lebih karena gabungan rasa nggak aman, fokus ke diri sendiri yang berlebihan, dan ketidakmampuan buat ngebaca atau merespon kebutuhan emosional dan psikologis orang lain. Gitu ya, mereka gagal ngasih sinyal janji kesenangan tadi yang bikin interaksi jadi menarik. Iya, bisa dibilang gitu. Nah, sebagai penutup,
Coba kita tarik ke refleksi yang sedikit lebih luas ya, terinspirasi dari bahasan ini. Gini, di budaya kita sekarang kan sering banget nih dengar soal jadilah diri sendiri. Kadang ini diartikan jadi bebas aja, nggak usah terlalu mikirin kesan ke orang lain. Pertanyaannya, mungkinkah kita kadang-kadang tanpa sengaja justru malah nunjukin beberapa ciri anti seducer ini gara-gara kurangnya kesadaran sosial tadi? Jadi bahan renungan buat Anda, sejauh mana sih dorongan buat jadi otentik itu perlu diimbangi sama kesadaran sosial, biar kita nggak malah menjauhkan orang yang sebenarnya pengen kita dekati?